Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Pasingat Kak Jebata. Harus. Dalam rangka untuk membangun literasi budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang mengajak kepada generasi muda untuk turut serta dalam rangka membangun pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bengkayang. Kami memiliki sebuah tagline, bangga sekolahku dengan kearifan lokal. Untuk itu, mari sahabat muda Kabupaten Bengkayang, kita dukung, kita ikuti program Ngopi Daya, Ngobrol Pintar Kebudayaan kita, khususnya bagi generasi muda Kabupaten Bengkayang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Pasingat Kak Jebata. Harus. Hai, salam jumpa sahabat Ngopi Daya. Ngobrol pintar budaya saya. Senang sekali saya Francisca Dora dapat menjumpai sahabat Ngopi Daya dalam tema pentingnya peran pemuda dalam upaya pemajuan kebudayaan khususnya di Kabupaten Bengkayang. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang. Guys, pada saat ini saya sedang berdiri di salah satu kafe yang merupakan favorit nongkrongnya anak-anak muda zaman sekarang, terutama anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bengkayang, yaitu Kafe Kopi Dari Hati. Guys, dan pada saat ini juga saya akan ditemani oleh narasumber yang infonya sangat luar biasa dan sangat spesial. Penasaran siapa yang menjadi narasumber kita pada hari ini? Yuk kita intip ke dalam. Ikuti saya untuk masuk ke dalam Kopi Dari Hati. Halo, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Dora. Salam jumpa Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Ya, puji Puji Tuhan. Tuhan. Hari ini Pak, kita sedang ngopi-ngopi santai di sini dalam acara Ngopi Daya. Dan hari ini peran kita yaitu peran pemuda dalam upaya pentingnya kemajuan kebudayaan di Kabupaten Bengkayang. Ini nggak asik ya Pak, nggak ada kopinya, sembari nunggu kopi sama narasumber yang satu. Kita santai-santai dulu Pak ya. Ya, oke. Jadi ngopi. Pagi. Ya, ini datang Mas Siap. Agus. Siap. Bang Siap. Agus. Halo Bang Agus. Oke, silakan Pak. Ya, sahabat Ngopi Daya, saat ini saya sudah berada bersama tiga narasumber kita yang sangat spesial dan luar biasa pada hari ini. Tentunya dengan tema kita yaitu peran pemuda dalam upaya kemajuan kebudayaan di Kabupaten Bengkayang. Membahas seputar budaya, tradisi, serta prestasi penggiat seni budaya generasi muda khususnya di dalam ranah pemerintah Kabupaten Bengkayang. Untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, tentu tidak asing lagi dan sobat Ngopi Daya mungkin sudah semuanya kenal, tentunya Bapak Bupati Bengkayang kita yaitu Bapak Sebastianus Darwis. Terima kasih Bapak sudah bersedia dan hadir di tempat ini. Terus narasumber kita yang kedua selanjutnya yaitu tokoh masyarakat Bapak Yakobus Niran Karayo. Selamat jumpa Bapak, gimana kabarnya Pak? Baik, Luar biasa. Masih sehat ya Pak? Sehat. Iya, puji Tuhan. Dan untuk narasumber kita yang ketiga yaitu tokoh pemuda, tidak asing lagi atau masih asing? Ya, ini saya kenalkan yaitu Mas atau Bang nih? Abang aja, Bang Gregorius Argo. Halo Bang, salam jumpa. Ya, gimana kabarnya hari ini Bang? Puji Tuhan sehat. Baiklah, kembali bertanya, saya izin Pak mau bertanya langsung kepada Pak Bupati. Selama Bapak menjabat dan memimpin dari tahun 2021, saya mendengar banyak sekali terobosan-terobosan tentang kebudayaan, terutama mengangkat kebudayaan terutama pelibatan para pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bengkayang. Boleh diceritakan kepada kami Pak, Sobat Kopi Daya pada hari ini, bagaimana dan seperti apa terobosan-terobosan yang sudah Bapak lakukan selama ini? Ya, kita mengangkat budaya Bengkayang, budaya Kalbar, kita banyak buat event.
event-event baik ya, seni tari, musik maupun yang lainnya. Hanya kebanyakan event ini masih lokal. Kedua, tidak didukung penuh oleh APBD. Itu masih secara gotong royong aja anak-anak dengan kita. Jadi itu mungkin. Dan di Kabupaten Bengkayang ini saya dengar banyak sekali kearifan lokalnya Pak, seperti kegiatan-kegiatan adatnya. Sangat menarik Pak Bupati. Ada Gawiyat Soa, ada Barape Sawah, ada Nyobeng. Boleh diceritakan Pak bentuk-bentuk kebudayaan ini? Karena yang saya tahu dulunya Pak ya, karena saya sebagai orang umum dan di luar, yang saya tahu itu cuma gawai, naik dango kalau untuk khusus suku Dayak. Ternyata setelah sampai di Bengkayang, begitu banyak acara dan kegiatan adat yang ada di sini. Boleh diceritakan Pak? Naik dango itu dari zaman Sambas. Sejak zaman Bengkayang berdiri, baru ada namanya Nyobeng di 2003 sampai sekarang. Ya, dari zaman Bupati pertama, dengan Syekh Musduna MSI, seterusnya sampai Bupati kedua dari kita, sudah ada budaya Nyobeng. Dan itu setiap tanggal 15 Juni sudah dipatok sebagai kalender wisata. Nah, yang baru-baru ini tentunya ya Barape Sawah, itu di zaman Bupati kedua Pak Gidol, ya kan. Nah, ini juga sekarang kita hidupkan kembali, lagi sudah ada rumah adat ya Ramin Bantang di Kota Bengkayang. Dan selanjutnya Goya Saiwa ini ya sekarang baru kita hidupkan. Barang ini sudah ada dari dulu, hanya baru water lokal, belum sampai ke ya kaliber ke Kalbar maupun internasional. Sekarang kita angkat, apalagi rupa adat mereka Papua itu di Jagoy sudah baru kita resmikan. Ini salah satu, dan sekarang sudah banyak lagi di tempat-tempat lain juga menghidupkan adat mereka. Saya juga targetkan tahun 2024 semua rumah adat itu kita bangun sampai 2025 untuk selesai semua rumah adat di Kabupaten Bengkayang, baik adat Dayaknya maupun juga saya juga akan bangun rumah Melayu di Sungai Raya, Sungai Bawah. Jadi ini sudah buat, lagi sekarang sudah ada beberapa forum etnis di Bengkayang, ada 16 forum. Dan tentunya ini kita juga tingkatkan ya etnis lainnya selain Dayak. Maksud kalau Cap Gome bulan 2 ya, setiap tahun ini juga berangkat. Cap Gome kita di 2022 ini 2023 termasuk nomor 2 terbesar setelah Singkawa. Jadi ini salah satu langkah kita supaya apa, anak-anak seni kita juga hidup. Ya, kita sudah ada Dewan Kesenian Bengkayang ya, ini juga kita akan hidupkan. Jadi mereka juga lewat musik, lewat seni tari, lewat seni drama maupun lainnya, maupun seni ukir, mereka akan tampil. Ini salah satu, dan ini membuat Bengkayang jadi tempat tujuan wisata dan budaya. Ya. Tadi Bapak Bupati sudah menjelaskan nanti ada pembuatan rumah-rumah adat ya Pak ya. Kalau saya langsung ke Pak Yakob, gimana Pak pendapat Bapak budaya sekarang, budaya dahulu dengan budaya yang sekarang, itu menurut Bapak gimana dengan kegiatan-kegiatan adatnya sekarang? Baik, kalau menurut saya itu luar biasa ya, mantap sekali budaya kita. Kalau saya bandingkan zaman saya saja dulu ya, seperti apa yang disampaikan tadi, saya hanya baru tahu itu naik dango. Ya, Pak. Lain-lain belum diangkat, tapi sesungguhnya barang itu sudah ada, tapi sifatnya hanya masih lokal saja. Ya. Jadi kalau dipikirkan dengan perkembangan budaya, ya, modernisasi ini dengan kita itu sudah luar biasa, sudah sangat jauh berkembang, tetapi kualitasnya yang belum. Ya. Jadi kuantitasnya bertambah dari gawai, naik dango sampai sekarang ya baru-baru ini ya, ada Makak Kapongkot. Ya betul Pak. Ya. Yang saya sendiri dari subbahasa itu ya baru tahu, ya. Apalagi yang lain. Ya. Kalau gawai dan segala macam itu memang kita tahunya hanya hiburan. Nah hiburannya ini saya sangat senang sekali dengan adanya
ya forum seni ini ya, dan difasilitasi dan didorong oleh pemerintah, saya yakin akan semakin berkembang. Ya, harapan saya sebagai orang budaya ya, jumlah kegiatan boleh banyak tapi jangan lupa kualitasnya juga ditingkatkan ya, supaya kita tidak hanya bergaung sifatnya lokal tapi bisa diminati sampai sifat internasional. Nah, internasional ini kan kalau seni dia tidak hanya sekedar mendengar ya, tetapi juga menilai ya, nadanya ya, iramanya ya, sampailah kepada fungsinya untuk apa ya. Jadi kalau menurut saya perkembangan zaman ini, modernisasi ini dengan budaya dulu itu sudah luar biasa. Hanya memang ya kelompok-kelompok tua macam kami ini tidak juga harus ditinggalkan begitu saja ya, karena banyak hal yang arahnya nanti akan berdampak tidak bagus ya, umpamanya seni budaya dengan seni zaman sekarang ada yang namanya itu apa, perkawinan antara budaya dulu dengan budaya sekarang itu dipadukan, yang ujung-ujungnya nilai spiritualnya hilang. Contohnya tarian-tarian kreasi. Iya, sudah bercampur ya Pak ya? Ya sudah bercampur, jadi tujuan realnya mengapa barang itu dulu ada bisa hilang maksudnya. Mungkin nanti anak-anak muda lebih melestarikan lagi Pak ya. Dan gini Pak, ini kan nanti akan dibangun rumah-rumah adat tadi ya. Saya sangat menarik dengan pembangunan rumah-rumah adat ini Pak. Alangkah baiknya kalau bisa nanti gimana caranya mungkin penggiat-penggiat seni memanfaatkan rumah-rumah adat tersebut. Jadi tidak hanya bangunan aja yang ada, namun di situ ada kegiatan-kegiatan seni. Maksudnya seperti itu ya Pak ya. Dan sekarang kita beralih ke Bang Gregorius Argo. Saya dengar udah banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah Abang raih ya Bang ya. Setelah kembali di Bengkayang saat ini, Bang Argo sedang disibukkan dengan apa nih Bang? Ya. Kalau sekarang berhubung sewaktu saya pulang kemarin di tahun kurang lebih tahun 2019 Pak, saya pulang ke Bengkayang lagi setelah kuliah di Jogja, terus saya pindah ke Jakarta untuk melanjutkan karir. Saya pindah ke Bengkayang, balik lagi 2019 itu saya awalnya melihat di Bengkayang ini, saya melihat banyak sekali musisi Pak. Talenta muda tuh banyak. Yeah. Yang berkesenian tuh banyak. Hanya waktu itu sayangnya ruangnya sangat kurang. Yeah. Tapi saya berpikir bagaimana, apalagi waktu itu zaman Covid Pak ya, 2019 2020. Saya berpikir waduh bagaimana ini caranya kawan-kawan seniman ini tetap punya ruang walaupun tidak di outdoor gitu kan. Jadi saya berpikir waktu itu membuat sebuah wadah yaitu studio rekaman. Akhirnya saya membangun sebuah studio rekaman, home production kecil. Teman-teman yang selama ini punya karya sendiri di rumah, di buku atau di handphone gitu, akhirnya mereka bisa tuangkan itu dan jadikan itu sebuah lagu karya mereka sendiri. Sambil berjalan, mereka punya karya masing-masing. Saya ikut senang juga, banyak lahir karya-karya lagu-lagu baru kemarin Pak. Jadi senang, saya ikut senang jadinya. Terus akhirnya sekarang karena saya memilih untuk tetap di sini mengabdi di Bengkayang, saya sekarang mengajar di SD Amkur Bengkayang. Dan kebetulan SD Amkur itu juga dulu SD saya juga. Jadi saya pikir itu bagian dari pengabdian saya untuk Bengkayang dan untuk SD saya. Menarik ini Bang, ada kisahnya Bang Argo ini katanya udah sampai ke Dubai, terus udah sampai ke Istana Merdeka. Itu gimana Bang? Boleh diceritakan Bang? Karena pemirsa Ngopi Daya ini pengen tahu ya tentunya gimana Bang Argo ini menampakkan karirnya sehingga bisa sampai ke Istana Merdeka, terus sampai ke Dubai. Boleh diceritakan Bang, suka dukanya Abang? Ini memang sebuah hal yang sangat membanggakan bagi saya, bagi orang tua, dan harusnya bagi Bengkayang ini sebuah kebanggaan yang luar biasa karena tidak semua orang boleh masuk ke istana Pak ya. Maksudnya itu kan kepentingan tertentu, istana negara, apalagi istana Bogor. Itu kan rumah
rumah tinggal Bapak gitu kan, Pak Jokowi, itu sangat sensitif. Orang yang boleh masuk sampai ke ruangan Pak Jokowi itu tidak boleh sembarang orang, dan bahkan mereka meriset dulu siapa orang yang akan masuk. Jadi saya kenapa bisa masuk ke sana, puji Tuhan waktu itu sempat terpilih menjadi tanda kutip penghiburnya istana. Ya. Jadi setiap ada tamu negara datang, salah satunya waktu itu dari Korea, dari Korea Selatan, pernah Bapak Presiden Jokowi menjamu Presiden dari Korea Selatan untuk makan siang. Jadi saya mengiringi Pak Jokowi, tamu negara, dan beberapa menteri lainnya mengiringi Mensape mereka makan siang. Itu sendiri ya Bang? Sendiri. Undangan langsung ya Bang? Undangan langsung dari Wis, sana. mantap ini Pak Bupati, ada pemuda kita dari Bengkayang ya, yang udah go nasional, go internasional malahan ya Bang ya. Menurut pandangan Pak Bupati, untuk para pemuda-pemuda, penggiat seni khususnya, ini gimana Pak? Bagaimana mengembangkan kesenian mereka ya, hingga bisa mencapai seperti Bang Argo ini? Jadi harus konsisten Nah, betul Pak. dan semangat. Apa yang bisa dia ukir, dia karirkan ya yang di luar dari punya yang lain, yang agak beda. Seperti Bro Argo nih, ya, dia ini kan tamatan isi, dan dia konsisten dengan sape. Kalau dia konsisten ke gitar mungkin kalah saing. Iya betul. Karena sape musik tradisional Dayak yang lagi internasional. Ya, jadi kalau memang sekedar untuk menjamu tamu-tamu luar negeri, ya betul, istana harus pakai memperkenalkan budaya-budaya itu, budaya lokal daerah, ya, seperti tadi alat-alat musik sape. Ya, sape juga bisa. Kalau kita mau seperti di Jago, sinutoang, itu kan dikembangkan, karena enggak jarang. Yang unik, yang agak unik-unik ini yang menjadi. Dan intinya konsisten lah si senimannya itu, tetap semangat, jangan pesimis kalau nggak mampu, semuanya bisa. Ya kira-kira dukungan dari pemerintah ini seperti apa Pak untuk anak-anak muda yang Kita tadi dukungannya buat event, jadi itu aja. Tapi selama ini kan Pemda, jujur aja Pemda Bengkayang nggak ada anggaran untuk mensupport itu. Nah, juga teman-teman di DPRD, kalau Pemda membuat, ya teman DPRD juga harus dukung. Kan begitu. Kalau saya sih akan dukung penuh, tapi kan apa daya. Selama ini kita pakai gotong royong ya, Bro. Nah, gotong royong saya, Bro, dan teman-teman seniman lain, apa mana mampu. Kalau mau betul ya event, apalagi ini border mau dibuka. Nah, ini untuk teman-teman seni kayak beliau ini bisa main sampai ke Kucing, kemana, hotel-hotel internasional sana bisa pakai. Ya, ini tentunya ya intinya event. Kalau tidak ada event, apa seniman itu mau berkarir? Ya kan? Nah, sekarang aja kita buat tiap malam minggu seniman jalanan. Anak-anak playground saya suruh main di depan trotoarnya kantor bupati. Itu salah satu cara. Ya kan? Nah, baru dukungan pemerintah segitu, tapi kan dukungannya jangan hanya segitu. Anggaran, ya kan? Nah, ini kita bahas ke situ. Tapi kalau enggak ya enggak bisa. Dari mana? Nah, begitu, Mas. Ya. Jadi ini salah satu dukung semuanya kebiayaan. Ya. Dan juga harus kreatif. Selama ini ya kita kreatif, bawa event organizer dari luar, kita buat acara ini, acara itu. Walaupun banyak yang ngomong begini begitu, tapi jalan terus. Ya, selama ini tahun kemarin saya buat itu tidak ada 1% pun uang Pemda. Itu pakai event organizer kita padu serasikan. Ya kalau dia dapat untung ya dia lanjut, kalau enggak ya dia enggak akan lanjut. Gitu. Memang harus dipadukan dengan event organizer untuk membuat sebuah event besar, dan harus dukungan penuh dari pemerintah melalui APBD. Kalau Pemda mau dukung, Pemda tidak dukung ya enggak bisa. Gitu, Mbak. Ya. Ya. Terakhir Pak Bupati, sebelum kita closing, mungkin ada harapan, pesan dan kesan Bapak untuk pemuda-pemuda khususnya yang ada di Kabupaten Bengkayang, bagaimana cara melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bengkayang ini? Ya, di zaman digitalisasi ini budaya Indonesia rapuh.
Kalau kita dari sekarang kita membangun budaya kita, budaya lokal ini, budaya daerah, dan mengajak seluruh pemuda-pemudi untuk juga ikut bagaimana membangun budaya daerah ini bisa dikembangkan, dan mereka harus konsisten ke situ, dan mereka harus selalu inovatif, kreatif, supaya memadukan budaya ini tidak hanya stuck di sini aja, dipadu serasikan, ya dikontemporerkan lah seperti itu. Ya kalau enggak ya orang akan monoton dan tidak senang di budaya itu. Mulai di era digitalisasi ini, kita sudah kalah karena budaya K-pop, budaya Bollywood. Makanya saya pendapat dengan Bapak Presiden, Indonesia harus punya branding apa? Dangdut. Itu yang kita brand. Ya kan, kalau rock segala macam itu udah brand dari Eropa. Jadi dangdut ini yang akan kita bangun juga kita di sini, budaya kita, budaya tadi sape itu kita brand. Intinya kalau sudah kita muat budaya ini, anak-anak muda ikut dalam juga membangun budaya ini, ya kita harus membrandingnya supaya betul-betul semangatnya anak muda ini dia bisa juga mendapatkan hasil untuk mereka, pendapatan untuk mereka. Untuk Bapak Dakom Sniron, gimana Pak harapan dan kesan pesan Bapak untuk para muda-muda yang ada di Kabupaten Bengkayang? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai orang tua di Bengkayang melihat kreativitas ya, generasi muda di bidang seni ini sudah luar biasa. Memang seperti apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ya. Kalau semata-mata pemuda menunggu bantuan, apalagi yang namanya bantuan pemerintah dari anggaran, susahlah untuk maju. Ya. Tetapi bagaimana inovasi mencari rekanan kerja, ya, yang punya kepedulian di bidang seni. Ya. Jadi yang paling penting itu memang konsisten lah dengan bakat, minat, dan hasrat. Ya. Jadi kalau sekarang ini saya lihat generasi muda sudah boleh ya, baik, ya, dia tidak lagi ngambang. Jadi kalau dia mau sesuatu itu satu arah saja, seperti Mas Argo tadi ini. Ya. Dia tahu potensi, peluang, pilih sape. Ya. Konsisten dia dengan sape Ya. itu ya. Jadi dia tidak lagi, wah kalau sape ini tidak suling. Kalau suling ini enggak, gitar, jadi enggak fokus. Ya, konsisten dengan satu kemampuan konsisten ya, Pak, dengan ya? satu kemampuan. Iya. Jadi harapan saya dengan pemuda ya mulailah ya bangkit, maju, ya konsisten, ulet dan optimis. Ya. Ya sekarang ini banyak yang pesimis ya banyak yang ragunya berlebihan ya. Dan satu hal lagi budaya yang coba ya generasi muda ini saling mengingatkan. Budaya membisu akibat HP. Ya. Bayangkan kalau kita nih berempat masing-masing pegang HP, kawan ngomong tuh nggak duli, etika hilang, budaya kita kan nggak seperti itu. Iya Pak, betul. Jadi hal-hal yang seperti itu sama-sama pemuda lah saling mengingatkan, karena kalau kopi bareng ya sama-sama nongkrong di warung kopi, jarang yang satu meja tuh ada orang tua, pasti pemuda dan pemudi. Sebenarnya saya sebagai orang tua senang sekali dengan kondisi yang hidup sekarang ini. Saya lihat dengan adanya beberapa tempat ngopi. Ya dulunya zaman orang tua itu orang tua aja yang ngopi di warung. Ya, Sekarang sudah ada anak kecil juga udah beralih. Ya ini udah perkembangan zaman, dan orang tua pun tidak boleh menganggap itu negatif. Ya. Positif karena memang daerahnya, zamannya. Jadi yang tua yang mulai sibuk bekerja di rumahnya masing-masing, yang muda yang nongkrong bersama. Ya mudah-mudahan ada aspirasi yang masuk. Ya bukan nyeritain teman, Iya, betul. tetapi inspirasi yang timbul antar sesama. Iya, baik ya Ibu tadi penjelasan tentang harapan dan pesan-kesan dari Bapak ya Bagus banget. Selanjutnya Bang Argo, silakan Bang. Apa pesan dan kesan atau harapan-harapan Abang sebagai penggiat seni yang ada di Kabupaten Bengkayang agar lebih lagi maju, lebih lagi go internasional mungkin Bang ya, dan lebih lagi viral mungkin ya. Ya, silakan Bang. Ini mungkin kesempatan yang sangat luar biasa
terhadap saya. Jadi saya bisa langsung berhadapan, langsung ngobrol sama Pak Eko Kusniran yang kebetulan juga bapak dari teman saya dan saya udah kenal beliau. Apalagi ada Pak Bupati di sini. Jadi saya mewakili teman-teman seniman di sini, Pak ya. Sangat berterima kasih atas jasa-jasa Bapak yang sudah menyiapkan. Saya mungkin tidak tahu ini dari siapa dan bagaimana, tapi tidak tahu kenapa rasanya di satu tahun ini terutama Pak ya, itu hidup, Bengkayang tuh hidup, Iya, Bengkayang benar. tuh hidup dari sisi apapun saya melihat, karena saling berkesinambungan. Ketika ada acara, ekonominya jalan, budayanya jalan, seniman pun hidup dari berbagai seni. Contohnya kemarin misalnya kayak ada gerakan seniman masuk sekolah. Iya, betul Bang. Itu ada penganggaran dari APBN dan APBD. Saya terus terang itu sangat baik karena akhirnya seniman yang betul-betul seniman akhirnya punya ruang, punya wadah untuk mereka membeli dan berbagi ilmu kepada anak. Nah, saya juga berpikir mungkin ke depannya selain diadakannya event-event apalagi gawai kita Pak ya, Iya. itu tiap tahun itu udah Iya. pasti ada, mulai dari sekarang Makadio, Karape Sawah, budaya pesisir juga ada, bahkan sampai ke Lembutan Pak ya, Iya. festival Lembutan Pak. Festival Pulau Lembutan. Nah, itu sangat luar biasa. Tinggal bagaimana nanti kita mengolah event-event itu menjadi satu rangkaian yang bisa mendatangkan wisatawan sangat baik. Iya, betul. Bagaimana mengolah. Tapi ada satu hal yang sebenarnya saya, ini mungkin perwakilan dari para Iya. seniman Pak. Saya mewakili sedikit suara Iya. seniman. Saya rasanya kita terlupakan akan satu hal Pak. Ketika banyak perform acara-acara begitu, kami seniman tuh rasanya harus ada selain acara, ada juga seperti workshop atau seminar, Ya, seminar. seminar tentang budaya Pak, ataupun misalnya yang khususnya kalau saya di musik, kita mendatangkan narasumber komposer dari mana datang, itu bisa ya kayak saya contohnya Pak pernah, ini saya kasih contoh sih, ya, saya pernah diundang ke Sumba waktu itu, Sumba. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengundang saya untuk jadi narasumber membicarakan tentang bagaimana mengkomposisi musik tradisional sehingga menarik minat anak muda untuk ikut dan mengembangkan kembali musik tradisinya. Karena di Sumba itu kurang lebih sama Pak Beng. Tradisinya kuat sekali, bahkan sampai sekarang tuh banyak tradisinya kurang lebih sama. Jadi tapi sayangnya di sana mereka tidak bisa mengembangkannya, sehingga lama-lama kayak ya anak muda ngeliat musik tradisi yang monoton, yang begitu-begitu saja tuh pasti bosan. Nah, jadi saya diundang ke sana kemarin dengan melihatkan profil terus pendidikan saya, dipercaya untuk membuat workshop. Jadi saya harap Bengkayang juga kita butuh sosok inspirasi dari inspirator dari luar sebagai inspirasi, baik itu musik, baik itu tari, baik itu seni rupa. Itu rasanya kita secara tidak langsung dapat ilmu baru. Ya, karena kalau hanya dari YouTube atau dari Google itu rasanya kurang Pak. Nah, jadi semoga itu bisa terlaksana dan Bengkayang melahirkan kembali seniman-seniman muda atau tokoh budaya yang luar biasa. Ya, itulah tadi Sobat Ngobrol Pintar Budaya saya. Kita sudah dengarkan harapan-harapan, pesan dan kesan dari ketiga narasumber kita. Penasaran nggak mau dengar gimana Bang Argo mainkan sapunya? Yuk sambil kita dengar, Pak. Silakan Pak. Ayo.